Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahreji dengan NIM 1831492218. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan notasi bahasa. Ada teori bahasa. Bahasa adalah kumpulan kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata. Kata adalah komponen terkecil kalimat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Contoh, si kuning kecil menendang bola besar. Bahasa Indonesia. The little cat kicks a big ball. Bahasa Inggris. For I, titik 2 sama dengan start to finish do A dalam kurung I titik 2 sama dengan B dalam kurung I bintang sin dalam kurung I bintang V I strip 16.0 dalam kurung itu sama dengan bahasa Pascal. Dalam bahasa pemrograman, kalimat dikenal sebagai ekspresi dan kata sebagai token. Kata terdiri atas beberapa karakter. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexem untuk token tersebut. Setiap token yang dihasilkan disimpan dalam tabel simbol. Derivasi adalah sebuah proses di mana suatu himpunan diproduksi akan diturunkan atau dipilah-pilih dengan melakukan deretan produksi sehingga membentuk untai terminal. Terus ada grammar dan bahasa. Pengertian dasarnya itu ada setiap anggota alfabet dinamakan sebagai simbol terminal atau token. Terus ada himpunan simbol terminal dinyatakan sebagai VT, sedangkan himpunan simbol non-terminal dinyatakan sebagai VN. Simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Nah, simbol terminal ini terbagi ada 4. Yang pertama, huruf kecil awal alfabet, misalnya seperti X, Y, Z diawali dengan huruf kecil. Terus, simbol operator misal plus, minus, dan X. Yang ketiga ada simbol tanda baca, misal koma dan titik koma. Yang keempat ada string yang tercetak tebal, misal if, then, dan else. Contohnya seperti ini. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal. Nah, ini simbol yang non-terminal ya. Huruf besar awal alfabet, misal X, Y, Z, ditulisnya dengan huruf besar. Huruf S sebagai simbol awal. String yang tercetak miring, misal expert dan STMT. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal, misal X, Y, Z dengan huruf besar. Huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atau atas simbol-simbol terminal, misalnya X, Y, Z dengan huruf kecil. Sebuah produksi dilambangkan sebagai simbol seperti berikut. Artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan pengganti simbol A dengan simbol B. Simbol A dalam produksi berbentuk simbol tersebut disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol B disebut ruas kanan produksi. Pengertian terminal berasal dari kata terminate atau disebut berakhir. Maksudnya, derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Terus ada lagi dengan pengertian non-terminal, berasal dari kata non-terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya, derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. String adalah deretan terbatas finite simbol-simbol. Sebuah contoh, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang membangun dari ketiga simbol tersebut. Jika W adalah sebuah string, maka kepanjangan string dinyatakan sebagai W dan didefinisikan sebagai cacahan atau banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan A, B, C, B, maka W sama dengan 4. String hampa adalah sebuah string dengan 0 buah simbol. String hampa dinyatakan dengan simbol seperti ini, sehingga simbol seperti ini sama dengan 0. String hampa dapat dipandang sebagai simbol hampa karena keduanya tersusun dari 0 buah simbol.
Di sini ada grammar dan klasifikasi Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple V, N, terus V, T, S, dan Q. Dan dituliskan sebagai G dalam kurung Vn, Vt, Sk tutup kurung, di mana Vt himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. Vn himpunan simbol-simbol non-terminal. Terus S simbol V simbol awal atau simbol start. Q himpunan produksi. Aturan produksi dinyatakan sebagai seperti simbol berikut, artinya A menurunkan B. Berdasarkan komposisi, bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksinya seperti simbol seperti ini. Noam Chomsky mengklasifikasi 4 tipe grammar. Nah, ini 4 tipe grammar seperti ini. Di sini ada kelas grammarnya. Yang pertama ada unrestricted grammar, biasa disebut dengan UG. Mesin pengenal bahasanya biasa disebut dengan mesin Turing, Turing Machine, atau TM. Nah, yang kedua ada context sensitive grammar, atau disebut dengan CSG. Linear Bounded Automaton, biasa disebut dengan LBA. Yang ketiga ada context free grammar, atau disebut dengan CFG. Mesin pengenal bahasanya itu biasa disebut dengan automata fusion automata, biasa disebut dengan PDA. Regular grammar RG, mesin pengenal bahasanya dibaca dengan automata hingga atau finite automata. Nah, di sini ada notasi BNF. Aturan-aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk BNF, backup norm form. Beberapa simbol yang dipakai dalam notasi BNF seperti berikut. Ini ada titik 4 sama dengan identik dengan simbol pada aturan produksi. Ada simbol garis menyatakan atau. Ada simbol seperti ini mengapit simbol variabel atau non-terminal. Ada simbol kurung kerawal pengulangan 0 sampai N kali. Contoh terdapat aturan produksi sebagai berikut. Ini contoh-contoh dari notasi BNF. Terus ada juga diagram sintak. Diagram sintak merupakan alat bantu dalam pembentukan parser atau analisis sintak. Notasi yang terdapat dalam diagram sintak. Ada 2 yang terdapat dalam diagram sintak, yaitu ada 4 persegi panjang melambangkan simbol variabel atau non-terminal. Yang kedua ada bulatan melambangkan simbol terminal. Misal terdapat aturan produksinya seperti ini. Di sini juga ada diagram sintak. Ada diagram sintaknya adalah sebagai berikut. Jadi ini contoh dari diagram sintaknya. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang konsep dan notasi bahasa.